Pemirsa, selalu ada hikmah. Ini kita kedatangan orang luar biasa yang akan kita gali lagi hikmah-hikmah yang dari beliau kita bisa serap ya. Masya Allah. Mas Alfian ngobrol lagi nggih? Siap. Masya Allah. Di CV-nya ini kan luar biasa nih. Maka ini pengalamannya sejauh ini udah belajar, mohon maaf, sudah ngajar dan juga sudah aktivitas kegiatan apa aja ini yang udah dilakuin? Ya, alhamdulillah kalau saya memang dari SMA ya bahkan. SMA? Bahkan dari SMA itu, sebenarnya kalau dari SD SMP itu prestasi saya nggak seberapa banyak kok sebenarnya. Paling ikut lomba catur antar tunanetra lah gitu. Terus pernah juga ikut waktu itu cerdas cermat Undang-Undang Dasar 45 di Mahkamah Konstitusi gitu. Di MK Di ya? MK, Masya Allah. dua Biasa kali orang ya. kesana kasus, ini alhamdulillah prestasi ya? Ya jangan sampai kasus. Iya, jangan dong. Masya Allah. Terus gimana? Apa lagi tuh? Sejak SMA itu kan saya mulai menyadari bahwa banyak teman-teman kita yang disabilitas netra itu yang nggak ngerti teknologi. Iya. Karena memang nggak terpapar itu gitu. Jadi akhirnya nggak ada minat buat menggali buat sekolah potensi tinggi, teknologi juga. Buat apa? Sehingga saya karena SMA itu kan saya sekolahnya udah sekolah umum ya. Jadi udah nggak bisa lagi pakai huruf braille ya. Nah huruf braille itu yang hurufnya timbul-timbul itu alatnya buat nulis huruf braille. Ngetik braille itu. Ya ini namanya riglet dan ini namanya stylus ya. Bukan buat tusuk-tusukan ini ya. Itu dibawa dong kemana-mana berarti? Ya ini dibawa kemana-mana kok. Dulu itu saya selalu bawa kemana-mana buat nulis, buat apa. Nah, tapi kalau orang yang nggak ngerti braille ditulisin pakai itu gimana? Nah itulah tantangannya, sehingga akhirnya kita udah mulai menggunakan teknologi gitu ya. Karena aplikasi pembaca layar di handphone dan laptop itu sebenarnya udah ada sejak handphone gede-gede itu. Bahkan di laptop itu saya 2013 itu udah pakai aplikasi pembaca layar itu. Dan akhirnya malah jadi karya. Ada orang beli laptop cuma buat main game online doang, harus jadi karya. Iya, buat sekolah gitu dulu. Terus pengen nanya ini nih. Ini alat apa tadi namanya? Riglet dan stylus. Stylus. Ya, riglet, stylus. Saya bingung sih ini nggak tahu A-nya gimana, B-nya gimana. Itu jadi ada simbol-simbolnya gitu. Ya, kalau ini contohnya. Itu apa yang udah dicapai? Ya, ini yang kartu nama ini. Iya. Maaf. Ngapunten nggih. Kalau di kartu nama ini kan itu ada hurufnya tuh. A, ini yang saya tulis itu nama saya A. Jadi A itu satu titik di ujung kiri. Oh, satu titik di ujung. Iya, ini ada satu titik di ujung kiri berarti ini A. Ya, terus sebelahnya L. Terus F, I, A, N. Jadi ada kode-kodenya sendiri. Terus nomor. Dan kalau sampai ujung berarti ini nama lengkap ya? Iya, ini cuma nama panggilan aja kok yang di braille kan. Karena nggak cukup. Nggak cukup di ininya nggak cukup. Yang Quran braille aja satu juz malah satu buku sendiri satu Quran. Itu. Dan alatnya Masya Allah ya. Terus ya itu sejak itulah akhirnya saya ngajarin teman-teman masangin aplikasinya, nyariin handphonenya, belajarin komputer. Udah berapa murid berarti sekarang? Wah, udah nggak tahu berapa kok. Udah nggak kehitung ya. Karena kan emang dulu itu ilmu langka dan banyak juga yang narif kok. Iya. Tapi kalau saya ya alhamdulillah waktu itu saya nggak mau kok gitu. Karena ya emang itu yang harus mereka pelajari. Dan sekarang PNS katanya. Alhamdulillah, sekarang udah PNS. Gimana itu jadi PNS tuh, Masya Allah ceritanya. Dan PNS-nya di mana? Di Kementerian Desa. Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, saya kebetulan unitnya di Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi saya kalau dinas kadang-kadang ya ke Rotendau, ke Kupang, Manggarai Timur, Mentawai, jauh-jauh itu. Iya, itu sampai ikut CPNS. Iya. Yang dikumpulin pada ngerjain tes semua itu ikut semua prosesnya? Iya, ikut semua. Jadi saya ikut semua proses itu memang benar-benar yang mengikuti semuanya sama dengan yang lain. Terus sama dari jalan Surabaya ke sininya itu kan gimana kan kudu nyebrang jalannya. Iya. Terus ya depan ada tiang, ada lubang kan nggak tahu. Betul. Karena saya sejak SMP itu udah kebiasaan kemana-mana naik angkot sih. Dulu ya nggak boleh sama orang tua, awal-awal nggak boleh. Cuman ya saya membiasakan diri bawa tongkat, jadi iya itu buat nanti ngeraba depan tiang atau depan, apa. Betul. Tapi ya kadang-kadang masih aja ada misalnya kesandung. Ya masih masuk ke kaki ke selokan ya masih kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa, itulah seninya kehidupan. Mau saya di sekolah biasanya jalan pakai tongkat nggak pernah masuk selokan, digandeng teman malah masuk dua-duanya kok. Jadi siapa nih yang tunanetra? Siapa? Ya akhirnya kan terus masuk kereta dari ini pintu stasiun nih. Betul. Orang-orang dari pintu stasiun nyampe relnya yang rel nomor berapa atau orang di bandara juga pintu nomor berapa, orang aja masih nanya ke orang.
Alhamdulillah saya kalau di stasiun itu emang petugasnya baik-baik ya. Kalau di Langsung ya. langsung Selalu ya orang betul. baik mah ada aja ya. Karena kereta api itu ya kalau ingat kereta api saya itu juga waktu itu sempat 2019 kok itu sempat bantu diminta PT Kereta Api untuk bantu ini apa namanya mengasih masukan dan saran terkait aksesibilitas aplikasinya. Sampai dikontak Iya. PT KAI-nya. Sampai kemarin juga masih komuter juga ya PT Komuter kemarin. Iya, PT KCI kok, Ya, Kereta KCI, Komuter Indonesia. betul. Kemarin juga ada beberapa perusahaan ya, Mas. Coba websitenya ini udah akses nggak sih kayak gitu. Karena Insya Allah. Dan Kalau- dapat info nih, Mirsa. Beliau juga nulis buku. Ketahuan lagi. Mana coba lagi nih, Mirsa? Ya kalau nggak pengen ketahuan jangan nulis. Iya, ya benar juga. Alhamdulillah. Maka yuk ini, Masya Allah, Mirsa. Ini gimana nih pemirsa yang nonton? Udah cukup ketampar-tampar belum ini, Masya Allah ya. Malu dengan yang akunya ya orang bilangnya normal, punya kelebihan, tapi malah jadi beban orang tua. Ya Allah, naudzubillah. Maka yuk habis ini kita bakal bahas lagi kehebatan luar biasa ya beliau supaya makin tertampar, biar makin bangun kita. Kita harus dibangunin soalnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah.